Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang word embedding ya. Nah, word embedding adalah istilah yang digunakan untuk teknik mengubah sebuah kata menjadi sebuah vektor atau array yang terdiri dari kumpulan angka. Oke. Jadi dengan metode ini, kita dapat mengubah kata menjadi sebuah vektor yang berisi angka-angka. Nah, di sini biasanya eh, berhubungan dengan klasifikasi gitu ya, teknik awal untuk klasifikasi atau clustering menggunakan teks. Nah, jadi metode word embedding kita dapat mengubah kata menjadi sebuah vektor yang berisi angka-angka dengan ukuran cukup kecil. Nah, untuk mengandung informasi yang lebih banyak. Jadi, dari informasi yang banyak tersebut, kita dapat mendeteksi kedekatan dari makna suatu kata. Seperti contohnya kata senang akan memiliki kedekatan dengan kata bahagia. Kemudian dan yang lainnya gitu ya. Dan secara tidak langsung informasi tersebut juga dapat membuat kumpulan kata yang memiliki konteks yang sama seperti contoh berikut. Jadi red, kita search. Nah, informasi dari kata tersebut diubah menjadi matriks gitu ya, menjadi vektor dan ada ada bobotnya katanya. Jadi red di sini korelasinya dengan blue itu 0,8 nilainya gitu ya. Paling besar dan paling kecil di sini dengan gold, yaitu dengan 0,6 saja. Nah, kemudian ada word to vec. Word to vec adalah penyematan kata. Adalah suatu representasi paling populer dari kosakata dokumen. Nah, word to vec mampu menangkap konteks kata dalam sebuah dokumen, kesamaan semantik dan sintaksis, hubungan dengan kata lain. Jadi, word to vec adalah salah satu teknik terpopuler untuk mempelajari embedding kata menggunakan jaringan neural dangkal gitu ya. Ini dikembangkan oleh Thomas Mikolov pada tahun 2013. Word to vec bukanlah algoritma, melainkan keluarga arsitektur model pengoptimalan yang dapat digunakan untuk mempelajari embedding dari kata, kumpulan, dan data berukuran besar. Kita langsung saja yang di sini gitu ya. Contoh hasil relasi. Nah, kayak gini. Nah, di sini word to vec adalah metode untuk membuat sebuah embedding. Ini dapat diperoleh dengan menggunakan dua metode. Nah, yang pertama itu adalah Sibau, seperti ini, dan juga skipgram. Oke, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi word to vec gitu ya, menggunakan dua konsep yaitu Sibau dan skipgram. Nah, Sibau dan skipgram ini merupakan salah satu implementasi dari artificial neural network. Nah, apa sih artificial neural network itu? Jadi, artificial neural network atau ANN dalam bahasa Indonesia itu jaringan saraf tiruan. Itu merupakan sebuah sistem yang meniru atau merujuk pada sistem kerja saraf manusia. Nah, jadi bagaimana mesin dapat meniru sebuah jaringan sistem kerja saraf manusia. Nah, itu disebut ANN. Ya, jadi ANN merupakan sistem cerdas yang jika semakin diberikan inputan, maka dia akan semakin cerdas. Nah, perkembangan saat ini sudah berkembang dengan istilah deep learning. Secara definisi, ANN adalah suatu teknik menghitung yang didasarkan pada neuron manusia. Jadi dalam neural network didapat beberapa asumsi. Pertama, beberapa asumsi tersebut yaitu dicirikan dalam neural network. Pertama, ada pattern connection. Kedua, setiap koneksi memiliki bobot dan memiliki training, learning, dan algoritma. Ketiga, memiliki activation function. Kemudian kegunaan neural network pertama signal processing, control, pattern recognition, medicine, speech production, speech recognition, dan juga bisnis. Nah, ini perkembangan neural network 1940. Awal dari neural network yaitu College-Pitts neuron, kemudian Heap Learning, kemudian 1950-1960 ada First Golden Age of Neural Network, Perceptrons dan Adeline, 1970 The Quiet Years. Nah, di sini ada Kohonen, Anderson, Gosberg, Carpenter, 1980 ada Renewed Enthusiasm, ya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang jaringan klasifikasi dengan ANN gitu ya. Pertama, jaringan Hub. Hub mengusahakan pembelajaran dengan modifikasi bobot sedemikian sehingga dua hubungan neuron
dalam waktu bersamaan, kemudian membuat di antara kedua neuron tersebut bertambah. Nah, ini algoritma Hub inisiasi bobot pertama, kemudian untuk setiap input dan training dan target output S banding T, set aktivasi untuk input seperti ini, kemudian set aktivasi untuk outputnya kayak gini, hitung bobot dan bias dengan rumus ini ya. Kemudian kita gunakan gerbang logika gitu ya, fungsi N, binary input dan target. Input X1 1, X2 1, jadi targetnya 1 ya. Kemudian kalau misalkan X1-nya 1, inputnya min 1 jadi min 1 gitu ya. Pokoknya gitu. Jadi kita menggunakan fungsi binary N. Ya. Kemudian perhitungan bobot. Setelah itu decision boundary X2 sama dengan min X1 kurang 1. Kemudian proses. Nah, kayak gini. Proses menggunakan fungsi boolean ya. Nah, kemudian setelah algoritma Hebb ada perseptron. Jadi perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Nah, seperti itu. Perseptron dalam jaringan saraf tiruan memiliki bobot yang bisa diatur dalam suatu ambang batas mulai proses pembelajaran. Algoritma perseptron akan mengatur parameter-parameter bebas berikut. Nah, kayak gini. Oke, lanjut. Jadi tanda X biru dan tanda O merah pada gambar di atas dicontohkan adalah dua buah data yang akan diklasifikasi, di mana kedua data tersebut akan dipisahkan dengan suatu garis hyperlink yang membagi data menjadi dua klasifikasi. Nah, seperti itu. Untuk algoritma pembelajaran perseptron adalah seperti ini. Pertama, inisialisasi semua inputan. Kedua, kita lakukan pengecekan untuk semua vektor. Tiga, misclassification dapat juga dicari dengan rumus aktivasi seperti ini. N sama dengan sigma XI WI plus B. Kemudian jaringan terdiri dari beberapa unit masukan. Ditambah sesuai bias, ditambah sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Yang saja fungsi aktivitas merupakan fungsi biner atau bipolar. Tetapi memiliki nilai min 1, 0, atau 1. Dengan ketentuan berikut. A. Fungsi N. 1. N lebih N lebih besar daripada 0, N daripada omega, 0. N di antara minus omega dan omega, dan N kurang dari omega dan nah seperti ini ya. Jika hasilnya bernilai negatif, maka terjadi misclassification dan kalikan hasilnya dengan negatif learning rate. Kemudian hasilnya disimpan dalam bentuk matriks. 7. Lakukan perubahan bobot yang baru dengan menggunakan rumus. Nah ini. Kemudian ulangi langkah 2 hingga tidak terjadi lagi vektor misclassification. Nah, seperti itu. Nah, kelebihan dari perseptronnya itu sama lebih baik dari Hub, menggunakan pelulangan dalam memperbaiki bobot. Beberapa jenis perseptron dijelaskan dalam tulisan Rosenblatt dan Minsky dan Pepper. Menggunakan fungsi aktivasi biner dengan threshold sembarang tapi tetap. Oke.